Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah di majelis Nasrullah kali ini kita memulai perdana ya kajian tafsir. Yang alhamdulillah guru kita semua sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Yosef, yang insya Allah akan menjelaskan untuk tafsir surat apa tadi Ustaz? Surat Ali Imran ayat 133 insyaallah. Surat Ali Imran ayat 133. Yang insya Allah akan menjadi booster kita ya, penyemangat kita dalam berdakwah. Tentunya ada kutipan dari kitab sahihnya Imam Bukhari Muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita sama-sama bisa belajar dan bisa sama-sama menjadi sebaik-baiknya orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin udah bisa dimulai. Apa dulu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ahibba wal fudala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam yang sunyi ya. Kalau di sini sunyi, kebetulan di bawah kaki gunung Prakutak ya, di daerah Pacet. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bermuwajahah walaupun tidak secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal salih kita, setiap niat baik kita dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh amal saleh kita semua. Syukran jazilan kepada Ustadz Bayu yang sudah mengundang gitu ya. Ini bukan dalam rangka mengajari sebetulnya, karena Al-Fakir sendiri masih sangat membutuhkan ilmu dan bimbingan dari para ustadz sekalian yang hadir di majelis ini. Tentu dalam rangka bersama-sama mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sebatas kita baca, tetapi lebih dari itu muamalah kita terhadap Al-Qur'an di antaranya selain kita membacanya adalah dengan mentadabburinya.
Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam Al-Qur'an yang pada intinya mendorong kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Salah satunya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah dalam hati mereka ada gumpalan yang menutupi? Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tatkala seorang mukmin, seorang muslim tidak mau dan tidak pernah ataupun katakanlah sangat jarang mentadabburi Al-Qur'an, maka dalam hatinya kemungkinan ada penyakit, ada penutup ya, sehingga tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pujian bagi hamba-hambanya yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Bayu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Semoga kita yang hadir di sini khususnya dan umumnya kaum muslimin yang ingin bersegera menerapkan Al-Qur'an secara kafah ya dalam kehidupan kita menjadi sebaik-baik orang ya yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 ya. Ayat 133. Bisa di screenshot, mohon izin, dari tafsir Umdatut Tafsir Mukhtasar Tafsir Imam Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir. Sebentar. Iwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bisa melihat ya dalam surah Ali Imran ayat 133 ini, insyaallah kita akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن
yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'azim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Sari'u itu kan dalam kaidah ilmu bahasa Arab fil amar ya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah, sur'ah itu ya. Sari'u ila maghfiratin, bersegera pada ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya atau lebarnya, as-samawatu wal ardh, seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, disediakan ya bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita agar bersegera pada ampunan Allah. Dalam ayat yang lain semakna wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ay sari'u, berlomba-lomba. Kemudian di ayat berikutnya, siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra, yaitu mereka yang berinfak dalam kondisi lapang ya, sarra, dalam kondisi sejahtera, wadh-dharra, dan juga dalam kondisi sempit, sulit ya. Wal kadhimina, orang yang bertakwa juga memiliki sifat yang mampu menahan al-ghaidha, marah ya, amarah, ataupun dapat mengendalikan amarahnya sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat ya. Kita tahu bahwa ketika kita marah kadang kita tidak bisa mengendalikan emosi kita ya. Sehingga hal-hal yang semestinya kita tidak lakukan, kita bisa lakukan gitu. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa juga adalah memiliki karakter pemaaf terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang-orang yang berbuat baik? Yaitu tadi orang yang bertakwa, yang memiliki sifat yang tadi disebutkan. Ayat berikutnya masih menggambarkan sifat orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa ini bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sekalipun orang yang paling bertakwa ya, termasuk diantaranya adalah para sahabat ridwanullah alaihim, mereka pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang bertakwa ini ketika melakukan sebuah kezaliman, kesalahan, mereka dzakarullah, langsung ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah, bertaubat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa-dosa semua itu kecuali Allah. Walam yusirru, dan karakter orang yang bertakwa ketika sudah bertobat, ketika sudah sadar akan sebuah dosa, dia tidak melanjutkan dosa tersebut. Walam yusirru, tidak melakukannya terus menerus dalam kemaksiatan. Ala ma fa'alu, apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui.
Ulaika jazaohum maghfirah. Balasan bagi mereka adalah apa? Maghfirah, ampunan mir rabbihim, dari Tuhannya, wa jannat, dan surga, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai, khalidina fiha, bahkan mereka di dalam surga kekal, wa ni'ma ajrul amilin, dan sungguh nikmat, ya, sekali, baik sekali balasan bagi orang-orang yang beramal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat sebelumnya kalau kita lihat, ya, Allah mewanti-wanti kepada orang yang beriman itu terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antaranya adalah riba, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Dalam ayat 130 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mundur ke ayat sebelumnya, jadi keterikatan kita terhadap syariat itu ya, baik itu dengan menjauhi apa yang dilarang, ya. Dalam ayat ini, ayat 130 adalah tentang riba, dan menjauhi riba. Baik itu riba yang yang masyhur di zaman jahiliyah maupun riba pada saat ini, ya, zaman kapitalis sekuler saat ini, yang sangat dimanjakan para pelakunya dan difasilitasi sedemikian rupa, bahkan hampir setiap hari SMS itu masuk gitu ya ke handphone kita untuk apa? Memberikan tawaran pinjaman gitu ya. Wal'iyadu billah. Kemudian ayat berikutnya kalau kita lihat, wattaqun naral lati u'iddatil kafirin, dan bertakwalah kalian terhadap neraka, berhati-hatilah kalian terhadap neraka yang dijanjikan bagi orang-orang, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kemudian ayat 132, wa atiyullaha war rasula la'allakum turhamun. Di sini. Jadi bersegeralah taat kepada Allah dan kepada Rasul supaya kalian dirahmati. Taat dalam aspek apa? Dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau kita alhamdulillah sudah taat dalam masalah ubudiyah, ibadah mahdhah, maka apakah lihat dalam masalah muamalah, ya, apakah kita sudah taat sepenuhnya? Kalau belum, maka perbaiki sesegera mungkin, ya. Kalau sudah misalnya dalam muamalah, apakah dalam hal lain seperti dalam keluarga, ya, akhlak kita terhadap istri terhadap suami, terhadap anak, dan lain sebagainya, mari kita segera secara sempurna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kita masuk ke tafsirnya, ya. Ikhwan, itu baru terjemahnya. Qala al-musannif rahimahullah, jadi di ayat 130 itu Allah melarang, ya. Yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu al-mu'minin an ta'atu ar-riba. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari mengambil riba. Wa aklahu, dan memakan harta riba. Adha'afa mudha'afah, yang berlipat-lipat gitu ya. Memang sejak zaman jahiliyah riba itu adha'afa mudha'afah. Kama kanu fil jahiliyah yaqulun idza halla ajalad dain imma an taqda, ya, wa imma an turba. Jadi dikatakan oleh mereka mengatakan di zaman jahiliyah itu, jika telah sampai gitu ya tempo sebuah hutang, ya, maksudnya hutangnya sudah jatuh tempo harus membayar, lalu ditawarilah kepada orang yang dipinjami tersebut, imma an taqdo, ya, tuqdo, wa imma an turba.
Apakah kamu itu akan melunasinya atau kamu akan mengambil riba? Ya. Fa'in qadahu, maka apabila dia melunasinya maka selesai sudah. Wa illa, dan apabila tidak melunasinya, zadahu fil maddah, ya. Wa zadahu al-akhir fil qadri. Maka apabila tidak melunasinya berarti dia mengambil riba dan bertambahlah hutangnya. Adha'afa mudha'afa. Wa hakadha kullu amin. Seperti itulah setiap tahun gitu ya. Dan hari ini pun kita tahu ya seperti itu gitu. Qul a'yadu billah ya. Baik, jadi itu sekilas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang riba. Ayat yang lain pun ada yang sangat jelas di surah Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya. Bahkan orang yang pelaku riba ini sebetulnya menantang Allah untuk berperang. Ya. Jadi menantang Allah untuk berperang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita serta kaum muslimin dari dosa besar, yakni salah satunya adalah riba. Nah, kita masuk ke ayat yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, ay kama 'iddatin nar lil kafirin, ya, sebagaimana telah disediakan neraka itu bagi orang-orang kafir, maka Allah pun menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa qad qil inna ma'na qawlihi arduhas samawati wal ard, bahwa Allah berfirman surga itu yang luasnya langit, ya, seluas langit dan bumi, tanbihan ala tisa'i tuliha, bahwa ini sebagai gambaran bahwa surga itu sangatlah luas, luas. Jadi mau sedek-sedek mungkin di surga, walaupun banyak orang yang masuk surga. Bahkan setiap orang akan diberikan tempat yang istimewa di surga. Membangun masjid sekecil sayang burung, ya. Apa itu sayang? Rumah burung, ya. Itu akan dibangun baginya kelak rumah di surga. Ya. Membangun masjid ataupun berinfak untuk masjid, mudah-mudahan infak jariah yang kita lakukan untuk dakwah pun termasuk yang nantinya akan menjadi rumah kita di surga, insya Allah. Kama qala fi sifati furusil jannah, sebagaimana dikatakan dalam sifat furus itu permadani surga, ya. Batainuha min istabraq, bahwa dalamnya, di dalam surga itu atau di dalam rumah orang-orang yang ada di surga itu dipenuhi dengan permadani yang subhanallah, ya, indah-indah. Ai fama dhannuka bidhairi. Lantas bagaimana halaman surga sangat luas, dalamnya saja sudah penuh dengan permadani yang indah dari sutra, gitu ya. Lantas bagaimana luasnya surga, ya, halamannya. Waqila bal arduha katuliha, dikatakan bahwa lebarnya surga itu seperti panjangnya. Di annaha tibatu tahtil arsy, sebab surga ini
dikatakan ya di atas surga itu ada al-arsh. Di ayat lain dikatakan bahwa, atau dalam hadis afwan, bahwa atapnya di atas surga itu arasy Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayat ini menggambarkan betapa kenikmatan surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Kita tidak bisa membayangkan oleh mata kita tidak mampu ya membayangkan nikmatnya surga. Telinga kita pun belum pernah ya mendengar gambaran-gambaran ataupun apa ya cerita-cerita yang spesifik dan bahkan mendekati surga. Jadi tidak bisa dibayangkan, tidak akan sampai pandangan dan hayalan kita terhadap surga. Insya Allah ketika kelak Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di surga, maka saat itulah kita sadar betapa masya Allahnya kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah sewaktu di dunia. Ini sungguh luar biasa ya. Semoga menjadi penggugah bagi hati kita yang selama ini masih kering ya, masih lalai dari ketaatan kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis sahih, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Sebab surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling berada di tengah ya. Paling tinggi di puncak. Wa minhu tafajjuru al-anhar al-jannah. Dari sana ya, dari surga Firdaus itu mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Wasaqfuha arsyur rahman, dan atapnya, atap surga Firdaus ini adalah arasy ar-rahman. Maka dalam surah Al-Mu'minun bahwa orang-orang yang mukmin ini dijanjikan oleh Allah apa? Surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini orang yang bertakwa. Ya. Yang mengamalkan syariat, yang selalu terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka beruntunglah bagi kita para dai ilallah, para pendakwah yang terus-menerus istiqomah dalam ketaatan di zaman fitnah seperti ini, dan terus-menerus mengajak umat untuk bersegera melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini sebagaimana ayat wa hadhil ayah qaulihi ta'ala fi suratil hadid ya, wasabiqu ila maghfiratin min rabbik wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Dan berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah, tobat kepada Allah, dan berlomba-lomba kepada surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Ya. Masya Allah. Waqad ruwina fi musnadil Imam Ahmad anna Hiraqla kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka da'autani ila jannatin arduhas samawati wal ard fa aina an-nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah,
fa aina laila idza jaa an-nahar. Faqad rawahu Ibnu Jarir wa ruwiya at-Tabrani waruwiya at-Tabari an Yazid ibn al-Asam anna rajulan min ahli al-kitab qala yaqulun jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar. Faqala Ibnu Abbas aina yakunu lail idza jaa an-nahar. Ya. Aina yakunu lailu idza jaa an-nahar. Wa aina yakunu an-naharu idza jaa al-lail. Ya. Wa qad ruwiya hadza marfu'an. Jadi di sini dalam Musnad Imam Ahmad ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Heraklius ya, menulis surat kepada Nabi, kemudian dia mengatakan Heraklius ini, innaka, bahwasanya Anda wahai Nabi ya, atau wahai Nabi Allah Muhammad, wahai Muhammad, da'autani, engkau mengajak aku ila jannatin ardihas samawati wal ard, pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dia bertanya, fa ainan nar. Hirqala ini atau Heraklius ini bertanya kepada Rasulullah, maka di manakah neraka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Fa ainal laila idza jaa an-nahar. Ya. Justru Nabi tidak secara langsung membalas pertanyaan tersebut. Justru Nabi bertanya kembali, di manakah malam jika datang siang? Ya. Demikian pula dalam riwayat lain ada seorang ahli kitab bertanya, mereka ya, mengatakan jannatin arduhas samawati wal ard fa ainan nar. Ini maksud mereka ingin melecehkan ya Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, dengan pertanyaan seperti itu. Tapi jawaban Ibnu Abbas, aina yakunul lail idza jaa an-nahar, di manakah malam apabila telah datang siang, dan di manakah siang apabila telah datang malam. Maka orang-orang kafir itu, ahli kitab, tidak bisa menjawab. Jadi tidak selamanya pertanyaan itu kita jawab dengan jawaban yang langsung berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Ada kalanya kita harus menjawab dengan bahasa yang justru lebih mudah dipahami dan lebih kuat secara argumen, sebagaimana jawaban Rasulullah kepada Heraklius ya. Kemudian waruya al-Bazzar an Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita qawlahu ta'ala jannatin arduhas samawati wal ard fa ayna an-nar qala ara'aita al-lail idza jaa laisa kullu syai' fa ayna an-nahar qala haitsu syaa Allah qala wa kadzalika an-nar haitsu syaa Allah azza wa jalla. Ya. Jadi ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dia berkata, "Ara'aita qaulahu ta'ala, apakah Anda wahai Nabi Allah tidak melihat, tidak memperhatikan firman Allah Ta'ala, jannatin arduhas samawati wal ard." Maka orang ini yang datang kepada Rasulullah, fa'ainan nar, dia berkata, di manakah neraka apabila surga itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Qala, Rasulullah menjawab, ara'aital lail idza jaa laisa kullu syai'. Di manakah apakah engkau tidak melihat malam apabila telah datang maka laisa kullu syai', hilanglah segala sesuatu itu. Tidak terlihat, gelap gitu ya. Fa ainan nahar, maka di manakah siang?
Ya, Rasulullah berbalik bertanya kepada laki-laki tersebut. Qala, laki-laki tersebut menjawab, hai susya Allah. Hai susya Allah. Ya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika nar haitsu Allah azza wa jalla. Jadi pertanyaan yang dia tanyakan justru oleh dirinya sendiri dijawab gitu ya. Wa hadza yahtamilu ma'nayain. Nah, kata Nabi tersebut mengandung dua makna. Pertama, ahadihima ayyakunal ma'na fi dzalik annahu la yalzimu min adami masyahadatina al-laila idza ja'a an-nahar illa alla yakuna fi makanin wa in kunna la na'lamu wa kadzalika an-nar takunu haitsu syaa Allah azza wa jalla wa hadza adharu kama taqaddamu fi hadisi Abi Hurairah. Mana yang pertama, bahwa tidak mesti ya ketiadaannya itu ketidakmampuan kita melihat ya sesuatu itu, bahwa sesuatu itu tidak ada. Tidak mesti demikian. Kita tidak mampu melihat planet-planet yang jumlahnya jutaan bahkan triliunan, bukan berarti planet itu tidak ada. Ya. Sebab apa? Sebab keterbatasan ilmu kita, penglihatan kita. Karena manusia ini punya sifat apa? Terbatas, serba terbatas, berbeda dengan Allah. Ya. Serba mengetahui, maha mengetahui. Demikian juga neraka, ya ada sesuai kehendak Allah, ya azza wa jalla. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Mana yang kedua, asani ayyakunal ma'na anna an-nahara idza taghsha wajhal alam min hadhil jaibi fa innal laila yakunu min janibil ukhra min janibil akhar fakadzalika al jannah fi a'la 'illiyyin fawqa as-samawati tahtil 'arsy wa 'arduha kama qala Allah azza wa jalla ka'ardis samai wal ard wan nar fi asfali safilin fala tunafi baina kauniha ka'ardis samai wal ard wa baina wujudin nar wallahu a'lam. Mana yang kedua, ya, bahwa siang itu tetap ada, ya. Apabila dikatakan sungguhnya siang itu apabila sudah hilang, ya, di sebagian bumi yang lain dan muncul malam, maka sebetulnya siang ada di belahan bumi yang lain, ya. Sebagaimana kita tahu di kita ini malam. Berbeda dengan misalnya di Mesir, ya, beda 5 jam dengan di Indonesia kurang lebih, maka masih sore gitu ya, masih sore. Atau di Mesir baru subuh, di kita sudah siang. Atau di Makkah, atau di Eropa dan lain sebagainya. Perbedaan itu sudah diketahui. Dan itu ada, terbukti secara ilmiah. Wallahu a'lam. Ini sebetulnya sangat panjang pembahasannya. Kita akan lebih mempersingkat lagi karena waktu juga tinggal 10 menit lagi. Ustadz Bayu, ada saja pertanyaan? Tidak ada? Ada Ustadz. Ada yang ngetik kan masih. Oh, gitu. Nah, baik. Syukran. Di antara ciri-ciri orang yang
bertakwa tadi sudah disampaikan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berinfak dalam segala kondisi. Ini ajibnya, luar biasanya orang yang bertakwa. Ini harus jadi karakter seorang pemuda ya, pemuda-pemudi. Walaupun dalam kondisi sulit, berinfaklah sekemampuan kita. Fis-sarra'i wad-dharra'i, baik dan sulit maupun lapang ya. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini juga penting bagaimana kita bisa mengendalikan amarah ketika datang. Ada yang misalnya ya menyakiti kita, ada yang mencela kita, ada yang bahkan menzalimi kita. Kalau kita mampu menahan amarah itu, insya Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ataupun anak kita rewel, ya, mengganggu kita dan sebagainya, itu pun menjadi ujian. Harus bisa menahan amarah. Sebagaimana wasiat Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, bagimu surga. Ya. Laisa syadidu bisur'ah, walakin nasyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bulat, ya, tapi yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang yang memaafkan terhadap manusia, ya. Ini sifat-sifat yang subhanallah sangat mulia, yang semestinya oleh para pemuda, oleh kita semua dimiliki, ya. Bukan hanya kita itu sebagai penyeru kepada Islam, tetapi pertontonkanlah itu ya akhlak Islam itu pada diri kita. Saksiyah Islamiyah itu ada pada diri kita. Jadi bukan hanya oleh mulut kita mengajak, tetapi dengan teladan, ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya menyeru kepada Islam dengan ucapannya saja, tetapi akhlak beliau masya Allah, ya. Teladan beliau uswatun hasanah, teladan beliau yang sungguh terbaik, ya, hingga ajib sekali dan orang melihatnya sungguh tertarik, ya. Dan akhlak beliau itu sebagaimana diriwayatkan dari istrinya Ummul Mukminin Aisyah, apa akhlak beliau? Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan hidayah-hidayahnya agar kita bisa meneladani Rasulullah dalam segala hal, ya. Terkhusus dalam dakwah beliau, dalam kesabaran beliau, dalam mendidik umat, ya, dalam juga mendidik keluarga kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kalau pembahasan tafsir memang cukup ini kalau didalami dalam lagi gitu ya. Insya Allah cukup sampai di sini untuk kesempatan malam ini. Syukran jazilan ala ihtimamikum walafu minkum. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ustadz Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya, karena terbatas waktu. Sepertinya untuk yang insya Allah minggu depan juga masih bahasannya ini kayaknya Ustaz, ya? Atau nanti masih dilanjut Ustaz ya. Surah Ali Imran ini masih belum selesai ya, insya Allah sampai ayat 40. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana caranya untuk menahan hawa nafsu tadi apabila di keluarga gitu, misalnya mungkin anak yang rewel dan mungkin istri minta tambahan uang saku lah macam-macam.
Karena kan kondisi-kondisi di masa pandemi ini kan mungkin bisa dirasakan semua manusia, kita para pembuat. Kiat-kiatnya Ustaz itu bagaimana? Kepada Ustaz. Afwan, diulang. Kurang ini suaranya kecil. Ustaz, ada lumayan? Suaranya terdengar? Ya, kedengar. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana caranya mengendalikan diri? Kiat-kiatnya mengendalikan diri untuk tadi ya masalah si marah. Kan kalau di kondisi pandemi ini kan khususnya dari ekonomi sendiri kan lumayan terganggu gitu. Lagi mungkin anak yang rewel, mungkin tambahan istri minta tambahan uang belanja yang kiat-kiatnya kita pada Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang sulit ya dijawabnya, karena ya saya pun sama belajar. Maksudnya begini, setiap kita yang sudah berumah tangga, punya anak, punya keluarga ya, cobaannya tidak jauh dari yaitu tadi. Ketika anak kita ya, apalagi masih kecil-kecil gitu ya, sering rewel, itu menguji kesabaran, ataupun istri kita yang meminta lebih untuk nafkah dan lain sebagainya. Kiat-kiatnya bagaimana agar kita bisa mengendalikan amarah, kemudian juga wa'ashiruhunna bil ma'ruf gitu ya, bergaul dengan mereka dengan yang ma'ruf. Maka tentu landasan yang paling pertama yang harus kita pegang adalah bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian, dan keluarga kalian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita paham bahwa anak dan keluarga serta harta itu ujian, maka kita tempatkan hal tersebut ya sebagai ujian, bukan sebagai kepemilikan kita. Semuanya titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dipahamkan tentang Islam itu sendiri ya. Harus diberikan pemahaman tentang bagaimana seorang suami gitu ya, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang Islam sedini mungkin. Dan hal ini kita bisa praktekkan dengan misalnya mendisiplinkan anak dari mulai waktu dia belajarnya, tidurnya, bahkan sampai bermainnya. Kita coba atur sedemikian rupa, tentu dengan dilandasi semua itu atas dasar dalam proses mendidik mereka, begitu ya. Jadi memang masalah-masalah seperti ini sering terjadi, apalagi di kala pandemi ya. Kiat-kiatnya barangkali ada 5 yang dapat saya sampaikan. Pertama tadi, sadari bahwa harta dan anak serta keluarga kita adalah ujian. Yang kedua, selain ujian adalah amanah. Jika kita melalaikan amanah tersebut, berarti kita berdosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyat. Yang ketiga, berikan pemahaman kepada anak dan keluarga kita tentang Islam sedini mungkin, terutama dari akidah, kemudian tentang pemahaman-pemahaman Islam yang kafah. Kalau bisa ajak mereka untuk ikut bersama duduk di majelis ilmu begitu. Yang keempat,
berusaha untuk tadi mendisiplinkan anak, ataupun waktu-waktu anak kita, misalnya tentang waktu belajarnya, kemudian waktu istirahatnya, bermainnya, sehingga meminimalisir tadi rewel itu ya. Karena rewel itu biasanya kita kurang perhatian, anak misalnya sedang kurang perhatian, kemudian lapar ya, dan lain sebagainya, maka terjadilah sering rewel gitu. Dan yang kelima, tentu dengan disertai banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran dalam mendidik keluarga kita ya. Rabbi habli minas sholihin ya. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga dan anak-anak kalian untuk sholat, untuk belajar Islam lebih luasnya, dan bersabarlah dalam mendidik mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Ada 5 kiat-kiat yang tentunya nggak mudah ya untuk dijalankan, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar juga untuk istiqomah juga. Mungkin dari 5 itu ada beberapa poin yang sudah bisa dilakukan dan yang lainnya bisa kita pelajari dan dipraktekkan. Baik, sepertinya untuk kajian pertama ini pertanyaannya baru itu saja Ustaz, belum ada tambahan lagi. Karena mengingat waktu juga sudah lebih sebetulnya ya, tidak terasa. Baik, Ikhwan Fillah. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz? Alhamdulillah wa nifillah rahimani wa rahimakumullah. Syukran jazilan atas kesempatannya bersama-sama kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tadi ada 5 sampai 6 ayat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ataupun laksanakan di malam ini, dan juga tentunya amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu mentadabburi Al-Qur'an seayat saja ya, itu lebih baik, ataupun mudzakaratul ilm sa'atan khairun min ahyaiha. Jadi seorang yang mudzakarah ataupun belajar ilmu sesaat di waktu malam, itu oleh kata sebagian ulama mengatakan lebih baik daripada kita menghidupkan malam dengan qiyam semalam suntuk. Jadi ini diantara fadilah belajar dan mengajar, belajar ilmu khususnya Al-Quran dan ilmu Islam. Nah, dari anak sekian saja Ustadz. Afwan atas segala kekurangan dan kehilafannya, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Ikhwan Fillah, alhamdulillah kajian malam ini mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ampunan bagi kita semua. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Yosef, bahwa apa-apa yang kita lakukan malam ini menjadi lebih baik daripada kita qiyam malam untuk mudah-mudahan Allah memberikan pahala tersebut bagi kita semua yang hadir di sini walaupun secara online. Jazakumullah khairan jazaa buat semuanya. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup saja majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.